pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak Salman Al-Fariji dari Universitas Pamulang. Oke, di sini kakak akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, di sini ada tahu nggak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, pada hari ini kakak akan membahas tentang apa sih prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Mungkin yang pertama kakak akan membahas apa sih itu prinsip Kebhinneka Tunggal Ikaan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Nah, yang kedua, prinsip nasionalisme. Akan membahas apa sih itu nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme secara sederhana adalah cinta tanah air, dan patriotisme adalah rela berkorban demi negara. Ini bisa disebut dengan paham kebangsaan. Seperti halnya paham-paham lain, nasionalisme bisa saja terlalu over sehingga alih-alih mencintai negara kita, yang kita lakukan adalah menjelek-jelekan negara orang lain dan merasa bangsa kita yang paling hebat. Teman-teman, itulah yang harus kita hindari. Perang, nasionalisme, dan patriotisme acap kali dipergunakan sebagai alat untuk membentuk prajurit yang pantang menyerah. Contohnya Jepang, pasukan dengan bunuh dirinya, atau pemuda-pemudi Amerika yang rela bertempur demi negaranya. Tapi pada zaman yang damai ini, nasionalisme bisa diwujudkan dalam hal lain seperti membuang sampah pada tempatnya, menasihati orang yang berbuat salah, tidak meng-share berita-berita hoax, atau sekedar berusaha untuk menjadi pribadi yang tepat waktu adalah bentuk nasionalisme loh kawan. Apalagi di zaman sekarang, ini perang yang terjadi kebanyakan perang di media sosial, seperti anak muda sekarang menyukai budaya-budaya luar. Contohnya seperti K-pop. Jadi akan lebih baik kita membuktikan nasionalisme dengan cara pemuda-pemudi yang tidak terbawa arus dan analis, karena dengan membuat kita lebih baik, kita juga menjadi individu yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Dan apabila hal ini dilakukan oleh sebagian besar pemuda-pemudi Indonesia, bukan tidak mungkin kedepannya Indonesia akan menjadi dipenuhi oleh pemuda-pemudi yang punya karakter nasionalisme yang kuat dalam berbangsa. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti apa sih itu kebebasan yang bertanggung jawab? Nah, selanjutnya yang keempat, prinsip wawasan Nusantara.
Apa ya wawasan Nusantara itu? Sebagai geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara diartikan sebagai berikut. Simak ya kawan-kawan. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Jadi, wawasan adalah cara pandang dan cara melihat. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nusantara diartikan juga sebagai Indonesia. Apa sih hakikat wawasan Nusantara itu? Kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Nah, pada intinya hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat dengan wawasan Nusantara persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Oke, selanjutnya apa sih asas wawasan Nusantara itu? Ada 6 asas wawasan Nusantara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kepentingan yang sama. Asas yang kedua adalah asas keadilan. Asas yang ketiga adalah asas kejujuran. Asas yang keempat adalah asas solidaritas. Asas kelima adalah asas kerjasama. Asas yang terakhir atau keenam, asas kesetiaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, bagaimana ya kedudukan wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Apa ya fungsinya wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya apa ya? Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasionalis daripada kepentingan lainnya.